Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mukarramah. Saya dari Prodi Ekonomi kelas 2B Ekonomi. Saya akan menanggapi video yang sudah diberikan oleh Gus Dr. Abdul Wadud Hafiz LC.MEI yang membahas tentang pengantar ekonomi makro. Sebelumnya, seberapa penting ekonomi makro itu? Yaitu kita harus mengetahui pengertian ekonomi makro, pemahaman ekonomi makro, dan pemanfaatan ekonomi makro. Pengertian ekonomi yaitu ekonomi yang istilahnya berasal dari dua kata bahasa Yunani. Yang pertama yaitu oikos yang artinya rumah, ataupun oikos artinya yang aturan atau tatanan atau peraturan dan hukum. Ekonomi itu juga bisa diartikan pengelolaan rumah tangga, baik itu rumah tangga individu, rumah tangga perusahaan, atau bisa juga diartikan dengan manajemen rumah tangga. Ekonomi itu juga bisa mengatur bagaimana pendapatan yang didapat dalam pekerjaan itu bisa dikelola dengan baik, seperti bagaimana cara membelanjakannya, bagaimana pendapatan akan dimasukkan kembali, dan bagaimana cara pendapatan itu dikeluarkan dengan baik agar kita mendapatkan pemanfaatan yang baik. Pertanyaannya, apa sih ekonomi itu? Ekonomi itu bisa diartikan juga perilaku manusia atau sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tingkah laku manusia, seperti bagaimana manusia mempunyai sumber daya yang terbatas, uang yang terbatas, sumber makanan yang terbatas, sumber air yang terbatas, dan sampai akhirnya mereka bisa mengolah sumber daya itu agar semua manusia itu sama-sama menikmati sumber daya yang rata. Ekonomi itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti memanfaatkan sumber daya air, yaitu dengan kita memadahi air dengan wadah lalu disimpan dan digunakan dengan baik. Lalu bagaimana pembagian ekonomi itu? Ekonomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu deskriptif, yang kedua terapan, yang ketiga teori. Yang jadi pertanyaannya itu, apa sih ekonomi deskriptif itu? Ekonomi deskriptif itu ilmu ekonomi yang kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah tertentu, seperti ekonomi Indonesia Orde Baru. Lalu apa ekonomi terapan itu sih? Yaitu cabang ilmu yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga, yaitu rumah tangga produksi, misalnya ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain sebagainya, seperti pemasarannya, pemasukannya, pembukuannya. Dan yang terakhir yaitu ekonomi teori, yaitu dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti lingkungan, contohnya gotong royong, saling tolong menolong sesama manusia walau berbeda ras. Ilmu teori ekonomi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ekonomi mikro, yaitu ilmu ekonomi yang membahas perilaku tentang perusahaan, konsumen, serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas jual belian, seperti barang-barang yang paling laku penjualannya, maka pemasukan akan bertambah dan pengeluaran barang akan lebih banyak dalam seketika produk itu dikelola. Lalu yang kedua yaitu ekonomi makro, yaitu studi tentang ekonomi secara jelas, perusahaan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, pasar. Misalnya apabila ada pajak, maka barang pendapatannya akan bertambah dengan tambahan harga. Lalu apa sih konsep dasar
ekonomi makro itu yang pertama yaitu pendapatan dan pengeluaran negara. Untuk apa saja? Untuk apa saja? Misalnya untuk membagikan penilaian pendapatan ekonominya. Dan yang kedua yaitu pengangguran. Dan yang ketiga uang dan fungsinya, yaitu apa peredaran uang itu. Dan yang keempat yaitu inflasi dan deflasi, yaitu pengetahuan akibat barang yang naik atau pengeluaran yang kurang. Dan yang kelima yaitu permintaan agregat dan penawaran agregat. Dan yang keenam keseimbangan IS dan LM. Yang istilahnya IS itu pasar barang, yang LM itu pasar uang. Dan yang ketujuh yaitu ekspor dan impor. Apa sih perbedaan ekonomi makro dan mikro? Sedangkan ekonomi mikro itu dalam ketenagaan kerjaan, yaitu kebutuhan tenaga kerja suatu perusahaan. Dalam konsumen yaitu konsumsi individu. Sedangkan produksi yaitu jumlah produksi suatu perusahaan. Sedangkan harga setiap barang jasa. Sedangkan perbedaan ekonomi makro yaitu ketenaga kerjaannya, kebutuhan tenaga kerjanya secara keseluruhan. Sedangkan konsumsinya konsumsi negara. Sedangkan produksi yaitu jumlah produksi nasional, dan harga itu harga barang jasa secara keseluruhan. Kesimpulannya, maka ekonomi makro itu adalah sebuah ilmu yang perlu kita pelajari agar memahami tentang perekonomian negara secara utuh, supaya kita bisa memahami pemahaman ekonomi makro secara utuh dan jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.